Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas agar dapat memimpin doa sebelum belajar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Bagi yang disebut namanya, bilang hadir ya. Anissa, Hadir Ibu. Berlin, Ada Bu. Cantika. Saya Bu. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini semuanya hadir. Nah, anak-anak, agar kalian tambah semangat dalam belajarnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ketika Ibu bilang, anak-anak siap belajar, kalian jawab, siap, siap, yes. Kita mulai ya. Bagaimana anak-anak sudah siap belajar? Siap, siap, yes. Ya baik anak-anak. Sekarang Ibu mempunyai 2 roti yang ada di kedua tangan Ibu. Di tangan kanan Ibu adalah roti yang masih baru, sedangkan di tangan kiri Ibu adalah roti yang sudah kadaluarsa. Kira-kira kalian akan memilih roti yang mana untuk kalian konsumsi dan apa alasannya? Saya pilih yang di tangan kanan, Bu, yang masih baru, karena yang sudah kedaluarsa itu berjamur. Sama Bu, saya juga pilih yang masih baru. Soalnya yang kadaluarsa dapat membuat sakit perut Bu. Nah, baik, benar ya jawaban dari kalian semua. Bahwasannya jamur yang ada pada roti kadaluarsa dapat menyebabkan penyakit. Namun, kalian juga harus mengetahui roti yang baru juga terdapat jamur di dalamnya, yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae yang merupakan jamur yang bermanfaat untuk membantu pembuatan roti. Jadi, jamur itu tidak hanya merugikan, tapi juga dapat menguntungkan ya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwasannya jamur yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari tidak hanya mempunyai dampak negatif, namun ada juga yang mempunyai dampak positif. Contohnya seperti tadi, yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae yang dimanfaatkan untuk membuat roti. Jadi, Ibu harap kalian dapat menyimak materi pada kali ini dengan baik ya. Baik Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi, kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, di sini sudah tertera tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan video mengenai jamur. Kalian simak videonya dengan baik ya. Baik, Ibu. Setelah menonton video tersebut, menurut kalian jamur itu termasuk ke dalam kingdom apa? Plantae Bu, soalnya bisa disayur. Iya, Bu, setuju plante karena bisa dibudidayakan. Oke, baik anak-anak, ternyata kalian masih banyak yang menjawab bahwa jamur itu termasuk ke dalam kingdom Plantae. Namun ternyata jamur itu memiliki kingdom tersendiri, yaitu kingdom Fungi, karena memiliki sifat yang beda dan juga sifat yang unik, sehingga jamur itu memiliki kingdom tersendiri. Setelah menonton video tersebut, apa yang terlintas dari pikiran kalian mengenai jamur? Jamurnya kan warna hijau Bu, berarti memiliki klorofil ya. Sama seperti tumbuhan dong. Tapi kenapa tidak termasuk kingdom Plantae Bu? Bu, apakah jamurnya bisa dimakan? Jika dilihat dari video yang tadi telah ditampilkan,
Sepertinya jamur itu tumbuh dengan cepat ya, Bu. Nah, bagaimana sih proses perkembangbiakan dari jamur tersebut? Oke, baik anak-anak, karena banyak pertanyaan yang masuk, Ibu garis besarkan saja ya pertanyaannya, yaitu mengenai pengelompokan jamur, ciri-ciri jamur, dan juga peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, selanjutnya kalian silahkan untuk duduk sesuai kelompok yang telah Ibu informasikan dalam WhatsApp grup ya. Baik, Ibu. Nah, lalu Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian semua. Ibu harap kalian dapat mengisi LKPD tersebut dengan baik sesuai dengan petunjuk yang ada dalam LKPD tersebut ya. Baik, Ibu. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan ataupun kebingungan ketika mengisi LKPD, dapat ditanyakan langsung kepada Ibu. Ibu, untuk waktu pengerjaannya berapa lama ya? Untuk pengisian LKPD, Ibu beri waktu 30 menit ya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi presentasi. Berhubung waktu untuk pengisian LKPD sudah habis, maka selanjutnya adalah sesi presentasi. Untuk hasil presentasi ini akan dilaksanakan secara berurutan, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Alhamdulillah, untuk sesi presentasi telah selesai dan berjalan dengan lancar dan juga interaktif. Sekarang Ibu akan menambahkan mengenai diskusi yang tadi telah kalian laksanakan, yaitu mengenai materi jamur. Ternyata jamur itu tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Lalu jamur ini termasuk ke dalam kingdom funggi, bukan kingdom plantae, karena tadi alasannya yaitu tidak memiliki klorofil. Jamur juga termasuk organisme yang bisa menghasilkan spora. Nah, jamur juga tidak hanya dapat berperan negatif, namun juga dapat berperan positif. Di antaranya yaitu jamur dapat dikonsumsi, contohnya seperti jamur kuping dan juga jamur kancing. Lalu jamur ini bermanfaat untuk pembuatan tempe dan roti. Contohnya seperti tadi, dalam pembuatan roti dibantu oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Lalu jamur juga berperan dalam pembentukan asam sitrat, yaitu jamur Aspergillus niger. Nah, selain itu juga jamur dapat berperan negatif, diantaranya yaitu jamur dapat menghasilkan racun yang berbahaya bagi makhluk hidup yang dihasilkan dari jamur Amanita muscaria. Lalu jamur itu dapat menimbulkan penyakit, yaitu penyakit panu yang disebabkan oleh jamur Trichopania sp. Dan masih banyak lagi peranan menguntungkan dan juga merugikan dari jamur. Nah, lalu jamur itu dapat bereproduksi secara aseksual dan juga seksual. Secara seksual, jamur bereproduksi dengan menghasilkan spora seksual. Sedangkan secara aseksual, jamur bereproduksi yaitu dengan fragmentasi, pembentukan spora aseksual, dan juga pembelahan tunas. Nah, baik anak-anak, tadi Ibu telah menambahkan materi yang kalian diskusikan. Nah, sekarang dari kalian adakah yang ingin menyimpulkan mengenai materi jamur pada pertemuan kali ini? Saya, Ibu. Jamur termasuk ke dalam kingdom fungi yang dapat menghasilkan spora. Jamur juga bereproduksi secara aseksual dan seksual. Dan jamur dapat menguntungkan dan juga dapat merugikan. Nah, baik anak-anak, Ibu sudah mengirimkan link evaluasi untuk kegiatan pada hari ini. Linknya dapat kalian akses di WhatsApp grup. Dan Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengisi soal tersebut ya. Nah, baik anak-anak, karena untuk waktu mengisi soal sudah habis dan Ibu sudah periksa juga, semuanya sudah mengerjakan soal tersebut. Tadi anak-anak kita sudah belajar mengenai ciri-ciri jamur, pengelompokan jamur, serta peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sekarang adakah di antara kalian yang ingin memberikan pesan dan kesan selama proses pembelajaran pada hari ini? Saya Ibu, pada pertemuan hari ini saya belajar sesuatu yang baru yang sebelumnya belum saya ketahui. Ternyata jamur itu tidak hanya berperan merugikan, akan tetapi jamur juga memiliki peranan menguntungkan. Contohnya bisa digunakan dalam pembuatan roti ataupun fermentasi. Ya, baik. Alhamdulillah anak-anak, pertemuan kita kali ini sudah selesai. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, silahkan kepada ketua kelas agar dapat memimpin untuk membacakan doa sesudah belajar. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.